aku Nurul Sidika, merupakan mahasiswa Civic Hukum Universitas Pendidikan Indonesia Angkatan 2022. Kali ini akan menjelaskan tentang implementasi konsep, generalisasi, dan teori ilmu politik. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang konsep dasar ilmu politik. Menurut Miriam Budiarjo, setidaknya ada 5 konsep dasar ilmu politik. Yang pertama ada negara. Negara adalah ruang yang di dalamnya ada masyarakat dan tempat untuk berpolitik. Yang kedua ada kekuasaan, yang merupakan salah satu kemampuan individu atau kelompok untuk mempengaruhi individu lainnya atau kelompok lainnya. Selanjutnya ada pengambilan keputusan, adalah sebuah tindakan yang dilakukan dengan mengambil sebuah pilihan dari beberapa alternatif yang tersedia. Keempat ada kebijakan umum, adalah berbagai keputusan yang diambil dari berbagai pelaku politik. Dan yang terakhir ada pembagian, merupakan suatu penjatahan dari nilai-nilai masyarakat yang ditekankan bahwa pembagian selalu tidak merata sehingga menimbulkan konflik. Kita ambil salah satu contohnya tentang kekuasaan. Contohnya, ketika seorang pemilik perusahaan menegur kepada karyawannya ketika melanggar sebuah aturan. Beralih kepada pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai generalisasi ilmu politik. Seperti yang ditulis oleh Brian Clay pada 1977, setidaknya ada 3 generalisasi dalam ilmu politik. Yang pertama adalah dalam kehidupan masyarakat dan lembaga, peraturan dan hukum akan tumbuh untuk mengendalikan tingkah laku para individu atau warganya. Biasanya penguasa akan menangkap mereka karena mengalami salah satu jenis hukum atau karena melanggar hukum. Yang kedua, penguasa akan cenderung menolak setiap perubahan yang ada ketika penguasa merasakan akan terancamnya kekuasaan dan pengaruh mereka. Dan yang terakhir, konflik akan timbul ketika individu atau kelompok mempunyai tujuan yang bersinggungan atau bisa dikatakan mengartikan hukum secara berlainan. Setelah membahas tentang konsep dan generalisasi ilmu politik, kita beralih kepada pembahasan mengenai teori ilmu politik. Menurut Thomas B. Jenkins, membedakannya menjadi 2 teori. Yang pertama, teori normatif. Teori normatif ini mencangkup teori yang memiliki dasar moral dan menentukan norma-norma politik, di antaranya filsafat politik, teori politik sistematis, dan ideologis politik. Dan yang kedua yaitu teori fenomena. Dalam kelompok teori ini menggambarkan dan membahas berbagai fenomena fakta politik tanpa mempersoalkan norma-norma dan nilai. Wah, usai sudah nih pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kita. Sampai berjumpa di pembahasan selanjutnya. See you!